yang ternyata dia menikahi seseorang yang dia kira laki-laki tapi ternyata perempuan. Jadi Ibu Susanti ini udah mencari keadilan selama puluhan tahun guys. Dari mereka menikah tahun 2002 ya, which is tuh 20 tahunan lalu. Kisah pahit dialami oleh seorang wanita yang tinggal di Surabaya dan dia mengaku bahwa suaminya ternyata adalah seorang perempuan. Dia mengaku ditipu dan kisah yang sekarang dia ceritakan di sosial media akhirnya viral. Nama perempuan ini adalah Ida Susanti. Dia menceritakan kisahnya di akun TikTok @yolayola8040. Di akun tersebut dia bercerita bahwa dia kaget kalau suaminya ternyata adalah seorang perempuan. Kisahnya sudah dilihat oleh 17,5 juta orang. Di akun tersebut menjelaskan bahwa ia mengalami kerugian secara materi maupun imateri. Dia mengaku ditipu, dipukuli, mengalami teror dan kekerasan seksual. Sudah 21 tahun dia memperjuangkan, habis tenaga dan juga uang ratusan juta, dan sampai sekarang dia belum memperoleh keadilan. Sekarang video tersebut sudah dihapus di akun TikToknya, dan jika apa yang diceritakan itu benar, semoga kasusnya segera selesai dan segera memperoleh keadilan. Wah, ini sih gila banget ya. Wanita ini baru nyadar nikah sama seorang pria yang ternyata aslinya wanita juga guys. Dan itu baru ketahuan ketika mereka bulan madu. Nih pria baru ngaku nih bahwa dia wanita sebelumnya. Padahal sebelum menikah, nih pria kasih dokumen seolah-olah dia pria murni gitu loh. Ternyata nggak murni, pakai campuran. Nah, yang lebih parahnya, ini kan karena dia masih saudaranya Yusuf Hamka ya. Jadi kasus ini gak di blow up ke media sampai korbannya itu akhirnya posting di sosial media. Dan dia kemarin di TikToknya dia beberapa kali diangkat isu ini, di take down sama TikTok. Jadi begitu. Nah sekarang korbannya lagi cari keadilan karena selain ditipu dia juga ngalamin kekerasan dari suaminya ini. Kemudian dia juga ngerasa ditipu karena rumah yang dikasih sama suaminya setelah menikah ternyata dijual guys. Jadi ini cewek udah ditipu, suaminya ternyata wanita, udah nggak dapat harta dan udah dapat kekerasan fisik lagi. Orang kayak gini harusnya diapain ya guys ya, suaminya itu ya. Oke guys, berseliweran di FYP aku tentang kisah seorang ibu bernama Susanti yang ternyata dia menikahi seseorang yang dia kira laki-laki tapi ternyata perempuan. Jadi Ibu Susanti ini udah mencari keadilan selama puluhan tahun guys. Dari mereka menikah tahun 2002 ya, which is tuh 20 tahunan lalu, 23 tahun atau kapan lah. Mereka tuh udah nikah, dan begitu menikah si oknum ini, si orang ini langsung ngasih tahu sama ibu ini bahwa dia bukan laki-laki. Kaget dong si ibu ini ya kan, karena kan dia merasa, loh kok gitu, aku ngerasa ditipu dan juga aku nggak bisa dong bareng sama kamu. Lalu si orang yang mengaku laki-laki ini ya, dia bilang, udahlah gitu, aku tuh cuman butuh cari pendamping, aku nggak butuh cari istri, nanti aku beliin kamu rumah dan lain-lain deh, kata dia gitu. Yang penting kamu itu tetap di sebelah aku. Nah Ibu Susanti ini tentunya menolak dong, tapi ternyata nggak berhenti sampai di situ. Ternyata si orang ini ya, dia melakukan KDRT juga dan juga pelecehan seksual terhadap Ibu Susanti ini. Memang iya sih benar dikasih rumah, dibeliin rumah, itu benar dibeliin rumah. Tapi ternyata nggak cuman kayak gitu aja. Sepanjang hubungannya mereka ini ya, ketika masih ibu ini masih bertemu dengan si oknum ini, dia tuh selalu di KDRT, selalu di apa ya namanya ya, pokoknya diperlakukan tidak baik lah. Nah ibu ini nggak terima dong pastinya kan, dan akhirnya dia melaporkan ke polisi. Tapi ya seperti yang kita tahu ya, dan juga nggak surprise lagi sih, bahwa laporan polisinya udah dilakukan, tapi ya penyelidikannya ya berhenti dan nggak ada hasil apa-apa, ya begitu aja. Bahkan orang ini tuh udah sempet tuh masuk DPO di tahun 2007, tapi sampai detik ini nggak ada hasil juga. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ini berita paling terbaru sih, kalau gue nggak salah baca sih di Google tadi, di bulan Agustus rumahnya ibu itu yang dikasihkan sama si orang tadi mendadak disegel gitu deh guys, gitu. Maka dari itu ibu ini merasa udah puluhan tahun hidupnya hidup seperti kayak gini, disia-siakan ya kan, nggak jelas gitu. Dia akhirnya sekarang memutuskan untuk memviralkan semuanya gitu. Dan dia tuh di postingan yang tadi itu kayak
kayak minta tolong untuk kita bantu supaya viral, supaya apa? Supaya pihak berwenang notice nih sama kasus ini dan akhirnya bisa dibantu untuk percepatan, dan semoga aja ada titik terang dari permasalahan ini. Kalau bagi gue sendiri ya, ini kan bukan kasus pertama ya, seorang wanita menikahi sosok yang dikira laki-laki tapi ternyata bukan. Jadi aku rasa ada hal yang memang harus dilakukan, terutama di saat ini ya guys, ketika orang-orang itu udah mulai rada gua nggak nyuruh kalian sebelum nikah test drive gitu, enggak sama sekali ya. Kita orang timur nggak kayak gitu. Jadi yang paling benar itu adalah masing-masing pasangan sebelum menikah itu memang wajib untuk cek kesehatan ya, cek kesehatan, dan juga ada pernyataan dari dokter bahwa memang betul bahwa si orang ini memang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan juga tes penyakit genetik dan lain-lain gitu. Karena di beberapa kalangan yang gua tahu, terutama kalangan borjuis ya, kalangan ningrat kayak raya begitu, itu tuh wajib banget dilakukan gitu untuk ngecek kesehatan. Dan ternyata itu adalah hal yang memang menurut gue harus dilakukan sih, dan gak ada ruginya juga kan kalau kita cek kesehatan, tahu gitu status kesehatan pasangan masing-masing. Nanti kalau misalnya udah keluar hasilnya, baik itu ada hal yang mungkin buruk ataupun ya entahlah apa gitu loh namanya ya, kan jadinya bisa diatasin bersama gitu, jadi gak kaget gitu ya gitu deh. Jadi semoga untuk Ibu Susanti mendapatkan titik terang ya dari permasalahannya, dan semoga setelah berita ini viral bisa langsung diproses oleh pihak yang berwenang dan ibu bisa mendapatkan keadilan. Prank spektakuler abad 21. Seorang wanita bernama Susi Susanti bercerita kepada Tabib Filter bahwa beliau telah menikahi seseorang suami. Namun Susi Susanti sangat kecewa karena suaminya membuat prank yang luar biasa. Suaminya menceritakan bahwa bisnis aslinya itu adalah jualan pisang molen. Namun ternyata bisnisnya itu merupakan hanya kue apem. Oleh sebab itu, istri ini Susi Susanti sangat amat kecewa karena selama ini telah dikerjain. Dia memiliki cita-cita untuk membangun pabrik pisang molen, tapi ternyata yang ada cuma seberapa kue apem. Dan Susi Susanti bertahan selama 20 tahun menjalankan bisnis kue apem ini dengan sangat amat berat. Namun sekarang sudah meledak dan dia tidak sanggup lagi dibohongi terus karena dia bercita-cita memiliki pabrik pisang molen dan bukan kue apem. Oleh sebab itu Susi Susanti datang ke dalam podcast Tabib Filter, dan setelah Tabib Filter gagal jual air galon dengan air racun, beliau kembali untuk melakukan podcast spektakuler abad ini. Ini gebrakan yang luar biasa dan ini merupakan panggilan sejati, yaitu podcast untuk janda-janda, janda terlantar, janda cerai, janda kesepian, dan janda-janda yang hanya memiliki pabrik kue apem. Terima kasih Tabib Filter. Kita semua percaya bahwa karir untuk jadi MC seperti dikatakan Najwa Matwa Najwa makin sukses dan makin tenar. Nah, semoga Susi Susanti akan menemukan impiannya dan sekarang sudah melepas dari suami itu. Nah, semoga dia akan mendapatkan suami yang benar-benar memiliki pabrik pisang molen dan bukan kue apem yang dia tahan selama 20 tahun. Sangat amat tersiksa. Tapi itulah pilihan hidup. Kenapa sekarang baru ngeluh? Ya mungkin dapat fasilitas, dapat rumah, dapat banyak kasih sayang, ya sudah. Dan lagian, kenapa harus cerita kemana-mana? Susi Susanti mengatakan dia keberatan kalau cerita kemana-mana bahwa suaminya itu pabriknya kue apem dan bukan pisang molen. Harusnya ditinggal aja dari hari pertama. Nggak harus cerita kesana kemari. Bilang aja nggak cocok. Jadi nggak masuk akal kenapa harus cerita ke satu dunia tentang keadaan suami ini. Jadi nggak masuk akal. Kadang-kadang kala kayak gini-gini harusnya itu ya kita perhasiakan sebagai aib kita, kesalahan kita, dan gak harus lapor kemana-mana karena orang lain tidak berhak tahu juga. Mereka gak punya kepentingan dan kita juga gak wajib menceritakan urusan keranjang kuning kita. Terima kasih. Semoga sukses dan viral Susi Susanti, dan semoga bisa mendapatkan jodoh yang sempurna dengan pisang molen.
Wanita di Surabaya laporkan suami yang ternyata adalah seorang perempuan. Wanita Parubaya di Surabaya bernama Ida Susanti bernasib naas. Ia ditipu oleh sang suami yang ternyata seorang perempuan. Ida Susanti sudah melaporkan suami kepada pihak kepolisian, namun kasus tak jelas kelanjutannya selama 21 tahun lamanya. Saat ini kasus sudah diproses dan surat DPO pun telah dikeluarkan. Ida Susanti pun mengungkap unek-unek yang dirasakan oleh dirinya terkait penipuan sang suami yang ternyata seorang perempuan. Ia mengatakan bahwa hartanya sudah terkuras habis, bahkan rumah miliknya pun berpindah nama tanpa sepengetahuannya. Ida Susanti mengaku telah melaporkan ke pihak berwajib, namun tidak ada hasil sama sekali selama 21 tahun lamanya. Wanita Parubaya itu merasa heran kenapa sang suami seolah tak segera ditangkap, padahal suaminya berkeliaran di mana saja. Kasus terkuak pasca wanita berusia 59 tahun tersebut menyadari bahwa akta rumah miliknya sudah berpindah tangan.